Claire, seorang wanita karier cantik asal Kanada, merasa penat dengan hiruk-pikuk kehidupan kantoran dan tekanan hidup di kota besar. Dalam pencarian ketenangan, ia memutuskan untuk berlibur ke Pulau Lombok, Indonesia. Di sana, tanpa diduga, ia pingsan akibat dehidrasi di depan villa tempat ia menginap dan ditolong oleh seorang pemuda lokal sederhana bernama Arya, penjaga villa yang ramah dan tulus. Pertemuan tak terduga itu mengubah hidup mereka. Claire, yang awalnya hanya ingin beristirahat, justru menemukan cinta yang tak pernah ia rencanakan. Namun, cinta beda budaya dan latar belakang tak selalu berjalan mulus. Di antara keindahan alam dan konflik batin, keduanya harus memilih, mengikuti kata hati, atau menyerah pada realitas. Langit Jakarta baru saja meredup ketika pesawat kecil dengan suara mesin yang tidak terlalu meyakinkan itu lepas landas menuju Lombok. Claire duduk di kursi dekat jendela, menatap keluar dengan mata kosong. Hujan tipis menempel di kaca jendela, menciptakan pola-pola aneh yang tak sempat ia pikirkan artinya. Claire Lefevre, 31 tahun, manajer pemasaran digital dari Toronto, Kanada, tampak seperti wanita sukses yang hidupnya sempurna. Tapi kalau kau melihat lebih dalam, matanya menyimpan sesuatu, kelelahan mungkin, atau kehampaan yang diam-diam menggerogoti. Dia butuh liburan. Bukan liburan biasa dengan spa mewah dan kamar hotel berpendingin udara. Dia butuh menjauh dari kantor, email, rapat, dan mungkin yang paling utama dirinya sendiri. Lombok. Let's see what you've got, gumamnya. Lebih kepada dirinya sendiri daripada kepada awan-awan di luar sana. Villa tempat Claire menginap terletak agak terpencil, sekitar 1 jam dari Bandara Internasional Lombok. Sebuah mobil tua menjemputnya, dan perjalanan melewati sawah, bukit, dan pantai yang menghampar, itu membuat Claire mulai merasa hidup. Villa itu kecil tapi indah, dengan desain tropis dan terbuka. Dinding-dindingnya dari bambu dan atapnya dari daun rumbia. Di depannya, laut, terbentang luas, warnanya biru kehijauan, seperti lukisan. "Selamat datang, Miss Claire," kata seorang pria muda sambil membungkukkan badan sedikit. Ia memakai kemeja linen putih dan celana pendek. Kulitnya kecoklatan, rambutnya sedikit berantakan tapi bersih, dan senyumnya hangat sekali. Claire tersenyum. Balik. Meski tubuhnya masih lelah karena perjalanan panjang. "Hai, you must be Arya," jawabnya sambil menjulurkan tangan. "Saya yang akan bantu Miss selama di sini. Kalau butuh apa-apa, tinggal panggil saja." Claire menjabat tangannya. Tangan Arya hangat dan kuat, seperti seseorang yang terbiasa bekerja di bawah matahari. Ada sesuatu tentang Arya yang langsung membuat Claire merasa tenang, meski mereka baru saja bertemu. Hari-hari pertama Claire di Lombok dihabiskan dengan berjalan-jalan menyusuri pantai pagi-pagi buta, tidur siang di bawah pohon kelapa, dan membaca buku yang akhirnya bisa ia sentuh lagi setelah berbulan-bulan. Tapi yang paling ia nikmati adalah diam. Di kota, diam adalah kemewahan. Di sini, diam adalah teman Arya muncul setiap pagi, membawa sarapan ke teras villa. Nasi goreng, kadang roti bakar dengan selai nanas buatan sendiri, kadang hanya kopi hitam dan pisang goreng. "Kopi Lombok, Miss, lebih kuat dari kopi Kanada," katanya sambil tersenyum, lalu duduk di anak tangga villa sambil memandangi laut. Claire tertawa pelan. "Call me Claire, please," Arya mengangguk. "Baik, Claire." Lalu mereka diam, tapi bukan diam yang canggung. Diam yang nyaman. Diam yang seperti pelukan yang tidak membutuhkan kata-kata. Satu malam, Claire duduk sendirian di tepi pantai. Ombak berdebur lembut, bintang-bintang menari di langit yang tak ternoda polusi. Ia membuka ponselnya, menatap notifikasi email yang masuk, 20 pesan baru dari kantor. Ia menghela napas dan mematikan ponselnya. Dunia itu terasa jauh, dan untuk pertama kalinya, ia ingin menjaganya tetap jauh. "Arya," katanya suatu pagi sambil menyeruput kopi. "Kamu selalu tinggal di sini?" Arya mengangguk. "Saya lahir di desa dekat sini. Sejak kecil udah bantu orang. Tua kerja. Sekarang ya."
kerja jaga villa ini. Claire mengangguk. Ia mencoba membayangkan hidup seperti Arya, bangun dengan matahari, tidur dengan suara laut, tanpa jam rapat atau KPI yang membayang-bayangi. Mungkin aku iri sama kamu, ujarnya pelan. Arya menoleh, sedikit terkejut. Kenapa? Claire tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap laut dan mengangkat bahu. Karena kamu kelihatan bahagia, Arya tertawa. Bahagia itu bukan soal di mana Claire, tapi soal siapa yang kita ajak hidup bareng. Claire tidak tahu harus bilang apa. Tapi kata-kata itu tertanam di kepalanya, menyusup masuk, menggoda pikirannya yang selama ini terlalu sibuk untuk mendengar suara hatinya sendiri. Malam, itu angin laut lebih dingin dari biasanya. Claire merasa sedikit pusing, tapi ia pikir itu hanya kelelahan. Ia berdiri dari kursi di teras dan berjalan menuju kamar. Tapi langkahnya goyah. Lalu gelap. Ia tak sempat berkata apa-apa. Tubuhnya ambruk di depan pintu kamar. Dan suara ombak pun ikut membisu. Claire membuka matanya perlahan. Langit-langit villa yang terbuat dari anyaman bambu menari-nari samar di penglihatannya. Kepalanya terasa berat, dan tenggorokannya kering seperti padang pasir. Apa aku pingsan? Ya, jawab suara tenang di sebelahnya. Tapi sekarang sudah lebih baik. Claire menoleh pelan. Di sana duduk Arya, memegang mangkuk kecil berisi air dan handuk basah. Wajahnya tampak cemas, tapi matanya tenang. Apa yang terjadi? Kamu pingsan di depan pintu kamar. Mungkin karena panas dan kurang minum. Saya bawa kamu masuk, kasih air, kelapa, kompres. Sekarang udah mendingan. Claire mengangguk pelan. Pipinya memerah, bukan karena demam, tapi karena malu. Ia mencoba bangun, tapi Arya menahan dengan lembut. Pelan-pelan saja. Nggak usah buru-buru. Entah kenapa, sentuhan tangan Arya membuat hatinya berdebar. Ada sesuatu di matanya, tulus, penuh perhatian, tanpa pamrih. Claire merasa aman, seperti sudah lama mengenalnya. Sore harinya, Claire duduk di teras, berselimut kain tipis, memandangi laut yang berubah warna keemasan. Senja di Lombok begitu memesona, seperti lukisan hidup yang bergerak pelan. Arya muncul membawa 2 cangkir kopi. Ia duduk di tangga. Jaraknya tak terlalu jauh, tapi cukup sopan. Kalau masih lemas, kopi bisa bantu sedikit, ujarnya sambil menyodorkan cangkir. Claire tersenyum lemah. Thanks, you didn't have to do all that. Tapi saya mau. Jawaban sederhana itu membuat Claire diam. Tak ada basa-basi, tak ada kode. Jujur dan langsung. Ia menyeruput kopi perlahan. Pahit, hangat, dan sedikit terlalu kental. Tapi ada rasa baru yang menyusup. Kenyamanan. Aku belum pernah pingsan karena cuaca, katanya, mencoba mencairkan suasana. Pertama kali ke tropis ya? Tanya Arya. Senyum tipis muncul di wajahnya. Claire mengangguk. Dan mungkin pertama kali ditolong cowok lokal yang super baik kayak kamu. Arya tertawa kecil, malu-malu. Kalau begitu, semoga ini bukan terakhir kali kamu kesini. Hari-hari selanjutnya terasa berbeda. Setelah kejadian itu, Claire dan Arya semakin sering berbincang. Bukan lagi sekadar percakapan sopan, tapi mulai menyentuh hal-hal pribadi. Di pagi hari, Arya mengantar sarapan dan mereka duduk bersama. Di sore hari, mereka berbincang sambil memandangi langit yang berubah warna. Topik obrolannya bisa ringan, bisa juga dalam. Tentang hidup, keluarga, mimpi, dan luka. Claire menceritakan bagaimana hidupnya di Kanada penuh tekanan. Ia selalu dituntut tampil sempurna, di kantor, di sosial media, bahkan di lingkaran pertemanan. Tapi semua itu terasa hampa. Kadang aku iri sama orang-orang di sini, ujarnya sambil menatap laut. Kalian bisa menikmati hidup, bisa duduk diam tanpa merasa bersalah. Arya diam sejenak. Di sini juga banyak yang hidupnya berat, tapi kami mungkin lebih sering menerima daripada melawan. Claire memandang Arya dengan mata lembut. Ia kagum pada ketenangannya, pada caranya memandang hidup. Berbeda sekali dengan orang-orang di kotanya yang selalu terburu-buru.
Suatu siang, Arya mengajak Claire berjalan ke pasar tradisional. Ia mengenalkan Claire pada penjual ikan, ibu-ibu pembuat kerajinan tangan, bahkan seorang anak kecil bernama Sinta yang tak henti tertawa saat Claire salah menyebutkan nama buah lokal. Claire tertawa lebih sering hari itu. Tawanya lepas, tidak dibuat-buat. Ia merasa menjadi dirinya sendiri, tanpa tekanan, tanpa tuntutan untuk menjadi siapa-siapa. Malamnya, mereka duduk di tepi pantai, hanya berdua, dengan suara debur ombak dan langit yang dihiasi bintang. "Kamu tahu, Claire," kata Arya tiba-tiba, "kadang saya pikir orang datang ke tempat ini bukan cuma untuk liburan, tapi untuk menemukan bagian dari dirinya yang sempat hilang." Claire menatapnya. "Mungkin itu yang sedang terjadi padaku." Mereka diam sejenak. Hanya suara ombak yang bicara. Satu hari, saat matahari hampir tenggelam, Claire berdiri di pantai sambil menatap cakrawala. Angin meniup rambut pirangnya, dan ia merasakan kedamaian yang belum pernah ia rasakan selama bertahun-tahun. Di belakangnya, Arya berdiri membawa 2 gelas air kelapa. Ia menyerahkan satu ke Claire tanpa berkata-kata. Claire tersenyum. "Kamu tahu? Aku mulai berpikir mungkin hidup itu nggak harus serumit yang kubuat selama ini." Arya mengangguk. "Dan mungkin kamu memang butuh nyasar ke sini, biar bisa ketemu sama hal-hal yang sederhana, tapi penting." Claire menatapnya. Kali ini lebih lama. Matanya tak bisa menyembunyikan rasa. Bukan rasa karena kopi hangat atau senja yang indah, tapi karena sesuatu yang tumbuh perlahan. Dari kenyamanan, dari perhatian kecil, dari detak yang mulai berubah ritmenya. Mungkin itu cinta, atau setidaknya awalnya. Claire tak ingat dengan jelas apa yang terjadi. Hanya ada kilatan cahaya, udara panas, dan tubuhnya yang rasanya seperti melayang, lalu gelap. Saat ia membuka mata, dunia tampak buram. Atap villa tampak bergoyang, atau mungkin hanya matanya yang belum fokus. Ia mendengar suara gemercik air dan suara langkah kaki terburu-buru. "Claire?" Suara itu familiar, hangat, aman. "Claire, kamu dengar saya?" Ia mengangguk pelan, meski kepalanya berat sekali. Lidahnya kering. Tubuhnya lemas, seperti baterai yang kehabisan daya. Tak butuh waktu lama sampai ia sadar. Ia ada di dalam kamarnya sendiri. Bantal basah dengan kain dingin di dahinya. Dan di sebelahnya, Arya duduk dengan ekspresi yang Claire belum pernah lihat sebelumnya. Panik, tapi juga penuh perhatian. "Kamu pingsan," kata Arya pelan. "Di depan pintu. Saya lagi nyapu halaman, pas lihat kamu jatuh. Saya kira kamu kenapa-kenapa." Suaranya bergetar sedikit. Claire mencoba mengangkat tangan untuk menyentuh lengan Arya, tapi tubuhnya menolak. "Shh, jangan gerak dulu. Saya udah kasih kamu air kelapa, sama kompresin kepala kamu. Sekarang mendingan?" Claire hanya bisa mengangguk, pelan sekali. Bahkan untuk tersenyum pun rasanya berat. Tapi ia melihat sesuatu di mata Arya yang membuat jantungnya berdesir. Bukan hanya perhatian, tapi ketulusan. Hari itu Claire beristirahat penuh. Arya bolak-balik ke kamarnya setiap beberapa jam, memastikan suhu tubuhnya turun, memberinya air minum, bubur hangat, dan bahkan es batu dalam plastik untuk digenggam. Katanya, biar tubuh cepat segar lagi. "Kenapa kamu baik banget, Arya?" tanya Claire sore harinya. Ketika ia sudah bisa duduk bersandar di tempat tidur, Arya mengangkat bahu sambil tersenyum. "Soalnya kamu juga baik. Dan kamu sendirian di sini. Kalau saya nggak jagain, siapa lagi?" Claire mengangguk pelan, terdiam beberapa saat. "Di tempat aku tinggal, orang nggak sepeduli itu sama orang asing." Arya menatapnya lama. Mungkin karena di sana semua orang sibuk ngejar sesuatu. Di sini, kami terbiasa saling jaga. Mungkin itu satu-satunya yang kami punya. Keesokan, paginya Claire bangun lebih segar.
Meski tubuhnya belum sepenuhnya pulih, ia sudah bisa berjalan keluar ke teras. Dan di sana, seperti biasa, Arya sudah menunggu dengan 2 cangkir kopi. Kopi spesial, pakai kayu manis, katanya sambil menyodorkan 1 cangkir. Claire tertawa pelan. Kamu benar-benar harus buka coffee shop. Arya tersenyum malu. Mimpi, saya sebenarnya bukan itu. Claire menoleh, penasaran. Terus, Arya mengangkat bahu. Saya pengen punya rumah sendiri yang bisa saya bangun dari kerja saya sendiri. Nggak besar, tapi cukup buat keluarga kecil. Dan tempat tanam cabai di belakang rumah. Claire tersenyum. Kalimat sederhana itu menusuk hatinya dalam cara yang lembut. Ia terbiasa mendengar orang mengejar karier, kekuasaan, dan uang. Tapi Arya hanya ingin rumah kecil dan kebun cabai. Dan entah kenapa, ia merasa ingin jadi bagian dari mimpi itu. Malamnya, mereka berjalan di tepi pantai. Claire sudah cukup pulih. Dan meski Arya masih cemas, ia tahu Claire butuh udara segar. Langit malam begitu cerah. Bintang-bintang bersinar seperti berbisik pelan. Claire berjalan tanpa alas kaki, membiarkan pasir dingin menyentuh kulitnya. Arya berjalan di sebelahnya, sedikit diam, seperti menahan sesuatu. Kenapa kamu nggak pernah pacaran? Tanya Claire tiba-tiba, menoleh ke arahnya. Arya terdiam. Lama. Pernah, tapi lama banget. Waktu masih sekolah. Udah berakhir juga. Claire mengangguk. Aku juga. Terakhir pacaran 2 tahun lalu. Sama cowok yang lebih cinta kerjaannya daripada aku. Arya tersenyum kecil. Kadang orang memang nggak ngerti caranya sayang. Claire menatapnya. Kamu ngerti? Arya balas menatap. Tapi kali ini lebih dalam. Lebih jujur. Saya nggak tahu banyak hal. Tapi saya tahu, kalau kamu benar-benar sayang, kamu akan ada. Saat orang itu sakit, sedih, atau cuma butuh ditemani. Nggak perlu dijanjikan apa-apa. Claire menghela napas. Ia tahu Arya bukan orang yang suka bicara panjang lebar. Tapi saat ia bicara seperti itu, rasanya seperti disentuh dari dalam. Terima kasih udah jagain aku, Arya, katanya pelan. Arya menatapnya sebentar, lalu mengangguk. Kapanpun, Claire. Beneran. Malam itu, Claire duduk sendiri di kamar, menatap pantulan dirinya di cermin kecil. Wajahnya masih sedikit pucat, tapi hatinya entah kenapa hangat. Dia bukan cuma jatuh karena dehidrasi kemarin. Dia sedang jatuh untuk alasan yang lain, yang lebih dalam, lebih sulit dijelaskan. Dan dia tahu, sejak malam itu, liburannya bukan lagi tentang melarikan diri dari dunia lamanya, tapi tentang menemukan sesuatu yang baru, atau seseorang. Pagi itu udara terasa lebih segar. Claire membuka jendela villa dan menghirup dalam-dalam aroma laut yang bercampur embun. Sudah seminggu sejak ia tiba di Lombok, dan pagi itu terasa berbeda. Entah karena ia mulai pulih sepenuhnya, atau karena seseorang yang membuat hari-harinya terasa lebih hidup. Arya. Claire tersenyum kecil saat memikirkan nama itu. Anehnya, setiap memikirkan Arya, dadanya terasa hangat. Seperti ada api kecil yang menyala diam-diam, tapi cukup terang untuk mengusir dinginnya hati yang selama ini ia simpan. Pagi, Claire. Sapa Arya sambil muncul dari jalan setapak menuju villa. Ia membawa 2 kantong plastik berisi bahan makanan. Pagi, Chef. Jawab Claire sambil menyambut dengan senyum cerah. Hari ini menu spesial apa lagi? Arya mengangkat 1 kantong. Kita bikin sate ikan, tapi kamu bantu ya. Claire tertawa. Aku? Masak? Ya, biar tahu rasanya jadi orang lokal. Arya mengedipkan mata nakal. Dapur villa itu kecil, terbuka ke arah laut, dengan meja kayu dan piring-piring keramik warna-warni. Claire berdiri canggung memotong bawang merah, sementara Arya sibuk membersihkan ikan segar hasil beli dari nelayan tadi pagi. Jangan terlalu tebal, Claire. Itu jadi kayak acar gagal nanti, goda Arya. Hey, don't judge my slicing skill. Balas Claire sambil pura-pura cemberut. Arya tertawa. Tawa yang khas.
tulus dan ringan. Claire memperhatikannya dalam diam. Ia suka cara Arya tertawa, cara ia serius mengiris serai, bahkan cara ia mencuri pandang ke arah Claire saat berpura-pura sibuk. Ada sesuatu yang tumbuh. Perlahan, tapi pasti. Setelah makan siang, Claire dan Arya duduk di bawah pohon kelapa, hanya beberapa meter dari pantai. Mereka berbagi satu buah kelapa muda, diseruput pakai 2 sedotan. "Aku mulai mengerti kenapa kamu betah tinggal di sini," ujar Claire sambil menatap ombak yang tenang. "Karena hidup di sini lambat?" "Bukan cuma itu. Karena di sini orang saling lihat satu sama lain. Di kotaku, orang cuma lihat layar." Arya tersenyum pelan. "Mungkin kamu udah capek jadi orang sibuk." Claire menoleh padanya. "Mungkin aku capek jadi versi diriku yang dibuat-buat." Mata mereka bertemu, lama. Tanpa kata-kata, tapi saling bicara. Claire merasa seolah Arya bisa melihat langsung ke dalam dirinya. Bukan hanya kulit luar, tapi juga luka, rindu, dan segala yang tak pernah bisa ia tunjukkan pada siapapun. Hari-hari selanjutnya mereka lalui bersama. Claire belajar membuat sambal terasi dari ibu-ibu di dapur belakang villa, dan Arya mengajari dia naik motor ke pantai tersembunyi. Mereka tertawa saat Claire kepanasan dan mengoleskan terlalu banyak tabir surya. Mereka diam saat matahari terbenam, hanya duduk berdua, membiarkan waktu berhenti. Satu malam, saat bulan penuh menggantung di langit, Claire dan Arya duduk berdua di beranda villa. Angin malam lembut menyentuh wajah mereka. "Kalau aku tinggal di sini, kamu akan keberatan?" tanya Claire pelan, seperti gumaman. Arya menoleh pelan. "Tinggal di sini selamanya?" Claire mengangkat bahu. "Mungkin gak selamanya, tapi lebih lama, lebih dari sekadar liburan." Arya menatapnya, mencoba membaca apa yang ada di balik kalimat itu. "Kenapa?" Claire terdiam, lalu menjawab dengan jujur. "Karena kamu." Jantung Arya berdetak lebih cepat. Tapi ia tetap tenang, meski suaranya sedikit menurun. "Kamu yakin?" "Aku cuma penjaga villa, Claire. Hidupku sederhana." Claire tersenyum. "Dan mungkin itu yang aku butuhkan. Sesuatu yang sederhana. Sesuatu yang jujur." Malam itu, untuk pertama kalinya, Arya memegang tangan Claire. Tak ada ciuman, tak ada pelukan, hanya sentuhan jari-jari yang menggenggam perlahan. Tapi justru dari situlah, cinta mereka tumbuh lebih dalam. Satu langkah kecil menuju hati, tapi langkah yang mengubah segalanya. Hari itu panas terik, angin dari laut tak banyak membantu. Claire berdiri di depan cermin, menatap wajahnya sendiri. Kulitnya sedikit lebih gelap, rambutnya lebih berantakan, dan matanya. Ada cahaya baru di sana, tapi juga keraguan. Sudah 2 minggu ia tinggal di villa. 2 minggu yang terasa seperti seumur hidup. Ia merasa hidupnya berubah di tempat ini. Arya mengubahnya dengan caranya yang tenang, sabar, dan jujur. Tapi pagi itu, notifikasi di ponselnya membangunkannya lebih cepat dari biasanya. 5. Email baru. Sebagian besar dari kantor di Toronto. Beberapa dari atasannya. 1 dari mantan kekasihnya. "Claire, kamu cuti terlalu lama." Klien mulai resah. "Kami butuh kamu minggu depan di kantor." Ia mematikan layar ponselnya. Menutup mata. Tapi isi pesannya menggema di kepalanya seperti genderang perang. Minggu depan. Berarti tinggal beberapa hari. "Arya," katanya saat mereka duduk di bawah pohon cemara sore harinya, "aku harus kembali ke Kanada." Arya menoleh, diam beberapa saat. "Kapan?" 4 hari lagi. Ia mengangguk pelan, tak ada amarah, tapi ada perubahan di matanya. "Bukan liburan ya, sebenarnya?" lanjut Claire pelan. "Aku lari dari semuanya." Arya memandang laut di depannya. "Saya tahu." Claire menatapnya, terkejut. "Kamu tahu?" Arya menoleh lagi, tersenyum tipis. "Orang yang bahagia nggak pernah liburan sendirian selama itu."
Claire tertawa, pahit. Kamu pintar juga ya. Mereka terdiam. Lalu Claire bertanya, kalau aku nggak pergi. Maksudku, kalau aku tinggal. Kamu mau? Arya terdiam lebih lama dari biasanya. Claire, saya suka kamu. Jujur. Tapi tinggal di sini, itu keputusan besar. Bukan cuma soal saya. Claire menarik napas panjang. Jadi kamu nggak mau? Bukan begitu. Arya menatapnya, serius. Saya takut kamu bakal nyesel. Takut kamu bangun satu hari dan sadar kamu kangen Toronto, karier kamu, teman-teman kamu, apartemen kamu yang hangat. Dan saya nggak bisa kasih itu semua. Kata-kata itu menusuk Claire karena ia tahu Arya tidak sepenuhnya salah. Tapi hatinya juga berontak. Lalu aku harus apa? Pergi dan pura-pura semua ini nggak pernah terjadi? Arya menunduk. Saya nggak tahu, Claire. Saya cuma tahu. Saya nggak pengen kamu tinggal hanya karena lagi jatuh cinta sesaat. Malam itu Claire menangis, sendirian di kamarnya. Tangannya menggenggam paspor dan tiket yang baru saja ia pesan. Toronto terasa begitu jauh dari tempat ini, tapi juga begitu dekat karena tanggung jawab yang belum selesai. Ia benci perasaannya sendiri. Benci kenyataan bahwa di antara cinta dan logika tidak pernah ada jalan mudah. 2 hari terakhir mereka lewati seperti berjalan di atas kaca. Masih bicara, masih bersama, tapi lebih hati-hati, lebih sepi. Di pagi hari terakhir, Arya mengantar Claire ke bandara. Ia meminjam motor temannya, dan Claire duduk di belakangnya, memeluk punggung Arya erat-erat. Tak banyak kata-kata di sepanjang jalan, hanya suara angin dan degup jantung mereka. Sesampainya di bandara, Claire turun pelan, memandang Arya yang diam menatap tanah. Arya, jangan bilang maaf, potong Arya. Pelan, kamu nggak salah. Claire menatapnya, matanya basah. Aku nggak tahu harus bilang apa. Arya mengangguk, menahan perasaan yang menggumpal di dadanya. Cuma satu hal, jangan pura-pura semua ini nggak pernah ada. Claire tersenyum, meski berlinang. Aku nggak akan lupa kamu. Nggak akan pernah. Mereka berpelukan. Lama. Pelukan yang seperti ingin menghentikan waktu. Tapi waktu tak pernah bisa dihentikan. Dan pesawat pun lepas landas. Toronto menyambut Claire dengan dingin. Udara kering musim semi menyentuh kulitnya seperti pengingat. Bahwa kenyataan tak pernah seromantis pantai tropis dan langit penuh bintang. Ia kembali ke apartemen mungilnya yang modern dan sunyi. Tanpa debur ombak, tanpa suara motor Arya datang pagi-pagi membawa kopi dan cerita. Dan paling menyakitkan, tanpa Arya. Hari-hari Claire dipenuhi meeting, revisi proposal, dan panggilan klien yang mendesak. Tapi semuanya terasa hampa. Ia menatap layar komputer, mendengar suara rekan kerja di balik headphone. Tapi pikirannya melayang jauh, ke villa di Lombok, ke dapur terbuka, ke senyum Arya yang malu-malu saat mereka memasak bareng. Ia mulai menyadari, karier yang dulu ia banggakan, kini terasa seperti topeng yang mulai sempit. Satu malam, setelah presentasi besar yang memakan waktunya seharian, Claire pulang ke apartemen, membuka laptop, dan membuka folder Lombok Trip. Ia menonton ulang video pendek yang sempat ia rekam secara diam-diam. Arya sedang tertawa, mengoceh soal nasi bungkus dan sambal favoritnya. Air matanya jatuh diam-diam, bukan karena sedih, tapi karena rindu yang menyesakkan. Sementara itu Arya kembali menjalani rutinitasnya di villa. Menyapu halaman, menyiram bunga, menyapa tamu-tamu baru. Tapi semuanya terasa hambar. Tak ada Claire yang duduk di tangga kayu sambil menikmati kelapa muda. Tak ada tawa renyah setiap pagi, setiap kali. Ponselnya berbunyi, Arya berharap itu Claire. Tapi hari demi hari berlalu, dan pesan itu tak kunjung datang. Ia tak mau mengganggu. Ia pikir mungkin Claire butuh waktu. Mungkin. Dia sudah lupa. Namun jauh di lubuk hati, Arya tahu. Perasaan itu belum mati. 2 minggu setelah kembali ke Toronto, Claire duduk di kafe favoritnya. Ia membuka ponsel dan menatap chat yang tak pernah
Ia kirim. Arya, kamu apa kabar? Ia hapus. Mengetik lagi. Aku kangen kamu. Ia hapus lagi. Lalu menutup layar dan menunduk. Kepalanya penuh dengan pertanyaan. Kenapa aku merasa lebih hidup saat bersamanya, padahal hidupku ada di sini? Kenapa cinta bisa terasa begitu benar, tapi datang di waktu yang salah? Hari Minggu, Claire nekat menelepon ibunya. Ibu, katanya dalam bahasa Prancis yang fasih. Boleh jujur? Tentu. Ada apa, Cherry? Aku jatuh cinta. Ibunya terdiam sejenak. Dengan orang Kanada? Tidak. Ibunya tertawa kecil, lalu pelan bertanya. Dia membuatmu bahagia? Claire menarik napas panjang. Lebih dari siapapun. Lalu, kenapa kamu terdengar seperti orang yang kehilangan sesuatu? Dan Claire menangis. Bukan karena ia lemah, tapi karena ia baru sadar, hidup yang ia bangun bertahun-tahun tidak pernah benar-benar membuatnya utuh, dan cinta yang datang sebentar di sebuah pulau kecil malah membuatnya ingin membangun ulang semuanya dari awal. Malam itu, Claire memberanikan diri. Ia membuka ponsel. Jari-jarinya gemetar. Toh, Arya. Hai, sorry baru kirim kabar. Aku nggak baik-baik saja. Karena aku kangen kamu. Aku pengen ngomong. Bisa? Ia menatap layar beberapa saat, lalu tekan send dan menunggu. Di Lombok, Arya sedang duduk di beranda villa. Langit penuh bintang seperti biasa, tapi tak ada yang sama tanpa Claire. Ponselnya berbunyi. Satu notifikasi, ia menatap layar. Dan senyum itu yang sudah lama hilang dari wajahnya, perlahan kembali. Suara notifikasi balasan dari Arya membuat dada Claire terasa meledak. Ia membuka pesannya dengan jari gemetar, jantung tak karuan. Claire, aku juga kangen kamu. Tapi kenapa baru sekarang? Satu kalimat, tapi rasanya seperti hujan deras setelah kemarau panjang. Claire menarik napas panjang, lalu menjawab, karena aku terlalu takut, tapi sekarang aku tahu, aku nggak bisa hidup tanpa nyamannya kamu. Aku akan kembali. Kalau kamu masih mau, aku datang. Butuh 5 menit sampai Arya membalas. Datanglah, tapi jangan cuma datang, pulanglah. 3 hari kemudian, Claire kembali menginjakkan kaki di Lombok. Bukan lagi sebagai turis yang butuh pelarian, tapi sebagai seseorang yang ingin kembali ke tempat hatinya terasa utuh. Malam itu, Arya menjemputnya di bandara. Mereka tak banyak bicara, hanya saling pandang, saling meyakinkan bahwa ini bukan mimpi yang akan berakhir begitu saja. Di dalam mobil, Claire menyentuh tangan Arya. Aku serius. Aku ingin tinggal di sini. Aku bisa kerja remote, atau mulai sesuatu yang baru. Aku siap. Arya hanya menatap jalan. Claire, kamu yakin? Claire mengangguk. Yakin. Hari-hari setelahnya dipenuhi tawa dan harapan. Claire belajar bahasa Indonesia dengan serius, ikut membantu membersihkan villa, bahkan membantu membuat akun media sosial untuk promosi tempat itu. Arya melihat Claire bekerja, tertawa dengan para tamu dan hatinya bergetar. Ada bagian dalam dirinya yang bahagia, tapi ada pula yang gelisah. Di suatu malam, mereka duduk di pantai, hanya ditemani cahaya bulan. Claire, kata Arya pelan, aku harus jujur. Claire menoleh. Apa? Aku takut. Takut apa? Aku takut kamu bakal nyesel. Kamu pintar, kamu punya semua yang aku nggak punya. Dunia kamu luas. Dunia aku cuma ini, pantai, villa, motor butut. Claire mengernyit, sedikit tersinggung. Arya, ini bukan soal apa yang kamu punya, tapi soal apa yang aku cari. Dan aku nemu itu di sini, di kamu. Tapi kamu ninggalin segalanya. Orang tuamu, kariermu. Claire menatap matanya. Sungguh-sungguh, aku ninggalin sesuatu yang bikin aku mati pelan-pelan. Di sini, sama kamu, aku hidup. Arya terdiam, tapi matanya basah. Claire meraih tangannya. Kalau kamu yang takut, aku akan tinggal lebih lama. Biar kamu lihat kalau aku nggak main-main. Beberapa hari kemudian,
Hujan turun deras saat Claire dan Arya sedang meneduh di warung kecil dekat pelabuhan. Tiba-tiba Arya berdiri, wajahnya tegang. "Claire, aku harus ngomong sekarang." Claire yang sedang menyeruput teh manis menatapnya, bingung. "Ngomong apa?" Arya menghela napas, lalu berlutut. Di depan semua orang, basah kuyup. "Claire Dupont, maukah kamu menikah denganku?" Claire terdiam. Matanya membesar. Semua orang di warung menahan napas. "Are you serious?" bisiknya. Arya mengangguk. "Serius, aku nggak punya cincin mahal, tapi aku punya hidupku. Dan aku pengin bagi itu sama kamu. Kalau kamu mau." Claire melompat dari bangkunya, berjongkok di hadapan Arya dan memeluknya erat, meski bajunya basah. Yes, Arya. Of course." Sorak-sorai kecil dari ibu-ibu warung dan bapak-bapak di sana mengiringi pelukan mereka. Malam itu, di bawah hujan dan suara ombak, dua hati yang berasal dari dunia yang berbeda akhirnya bertemu di satu titik paling jujur, komitmen. Tapi mereka tahu, perjalanan belum berakhir. Tantangan masih menanti. Keluarga Claire, dokumen imigrasi, hidup baru di negara asing. Semua itu akan menjadi bab selanjutnya. Tapi untuk saat ini, yang penting hanya satu, mereka memilih satu sama lain. 2 bulan setelah lamaran sederhana di bawah hujan itu, Claire dan Arya berdiri di pinggir pantai Lombok. Bukan sebagai 2 orang asing, tapi sebagai pasangan suami istri. Pernikahan mereka kecil, hangat, dan penuh senyum. Tak ada gaun putih, panjang atau gedung mewah, hanya kain adat Sasak yang membalut tubuh Claire dengan anggun, dan sarung serta udeng di kepala Arya. Teman-teman Arya hadir. Beberapa turis yang pernah mengenal Claire selama di villa pun ikut menyaksikan. Ibunya Claire hadir lewat video call. Menangis dan tertawa melihat putrinya menikah dengan lelaki yang, katanya, punya mata yang jujur dan senyum yang lembut. Setelah ijab kabul dan pelukan panjang, Claire menatap laut yang membentang luas. "Aku siap meninggalkan segalanya, Arya. Asal kamu pegang tanganku." Arya menjawab dengan tenang. "Kamu nggak meninggalkan apapun. Kamu justru menemukan dirimu sendiri. Di sini." 2 bulan kemudian, Claire dan Arya pindah ke Kanada. Prosesnya tidak mudah. Dokumen, visa, birokrasi, semuanya membuat kepala mereka pusing. Tapi mereka hadapi bersama. Tangan mereka tetap saling menggenggam dalam antrean panjang di kantor, imigrasi, dan di ruang tunggu bandara. Saat pertama kali Arya menginjakan kaki di Toronto, ia terdiam cukup lama. Udara dingin, lampu kota menyilaukan. Suara lalu lintas seperti orkestra kacau yang terus berdentam. Claire menggenggam tangannya. "Are you okay?" Arya mengangguk. "Masih belum ngerti orang ngomong apa. Tapi kalau kamu di sampingku, aku yakin bisa." Claire tertawa. "Sama. Kadang aku juga enggak ngerti orang-orang di sini ngomong apa." Mereka tinggal di apartemen kecil milik Claire yang hangat dan penuh cahaya. Arya belajar bahasa Inggris perlahan, sambil bekerja paruh waktu di sebuah kafe milik teman Claire. Claire tetap bekerja dari rumah sebagai konsultan kreatif. Setiap pagi, Arya membuatkan kopi. Kali ini dengan alat kopi modern, tapi dengan cara yang sama ia dulu menyeduh kopi sachet di Lombok. Dengan cinta. Arya kadang rindu pantai, rindu motor bututnya, rindu nasi bungkus yang pedas dan murah. Tapi saat pulang dan menemukan Claire tertidur di sofa, dengan kucing baru mereka dipelukan, rindu itu seperti ombak yang datang tapi tak lagi memukul keras. Karena rumah yang ia cari ternyata bukan tempat, tapi seseorang. Setahun kemudian, mereka duduk di balkon apartemen mereka di tengah salju pertama. Claire menyender di bahu Arya. "Kalau kamu disuruh milih, kamu mau tinggal di Lombok atau di sini?" Arya berpikir sebentar, lalu menjawab, "Aku pilih tempat yang ada kamu." Claire tersenyum, memejamkan mata, "Dan aku akan selalu ada. Dimanapun kita berada." Waktu berjalan. Mereka tak selalu mulus. Kadang bertengkar, kadang salah paham, kadang rindu kampung halaman. Tapi mereka belajar,
tumbuh, saling mendengarkan. Mereka tahu, cinta bukan soal tempat, tapi tentang memilih satu sama lain, setiap hari. Di akhir minggu musim semi, Arya menulis sesuatu di buku catatan kecilnya. Bahasa Inggrisnya belum sempurna, tapi cukup untuk menulis satu kalimat sederhana. Claire is the storm I never want to hide from. Dan saat Claire membacanya, ia menangis. Bukan karena sedih, tapi karena bahagia yang begitu dalam. Seperti samudra yang pernah mereka pandangi, bersama dari sebuah villa kecil di Lombok Tamat.